Terjebak di senja abadi pukul 18.30. Bisakah Cindy keluar dari loop waktu pribadinya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen absensi kalian sebelum masuk ke cerita. Klik. Suara itu yang pertama membangunkannya. Bukan suara keras, hanya decitan pelan dari plastik dashboard yang mendingin. Cindy mengangkat kepalanya dari setir. Lehernya kaku, dan jejak lingkaran setir tercetak di keningnya. Sial! Bisiknya. Suaranya serak. Hal kedua yang disadarinya adalah warna. Di luar mobil, dunia tidak hitam atau biru. Dunia berwarna ungu. Spektrum yang mustahil, mulai dari lavender pucat di cakrawala hingga nila pekat di awan-awan yang menggantung rendah, bergerak gelisah seperti memar yang hidup. Jalanan di depannya basah kuyup, memantulkan langit yang surreal itu dalam genangan-genangan air yang bergetar. Lampu-lampu jalan baru saja menyala, memancarkan cahaya kuning sakit yang kontras dengan kabut ungu di sekelilingnya. Dia tidak ingat berhenti. Dia tidak ingat mengantuk. Dia duduk di mobilnya, sebuah Honda tua yang setia. Di depannya, terparkir dua kendaraan lain. Sekitar 10 meter di depan, sebuah VW Bentley putih gading yang tampak kuno. 5 meter di depannya, sebuah sedan hitam legam, modern, dengan kaca film begitu gelap sehingga tampak seperti lubang di tengah realitas. Tidak ada hujan. Tidak ada suara lalu lintas. Hanya dengungan rendah dari tiang listrik di atas kepalanya. Cindy mengusap wajahnya. Pukul berapa ini? Dia melirik jam digital di dashboardnya. Angka-angka merah menyala dengan jelas. Pukul 18.30. Senja. Gumamnya. Tapi senja macam apa ini? Rasanya lebih seperti mimpi demam. Dia meraih knop radio, memutarnya. Tidak ada musik, tidak ada siaran berita. Hanya desisan statis yang konstan. Hahaha. Seperti suara ombak dari jarak 1 juta mil. Rasa dingin yang aneh, tidak berhubungan dengan suhu, mulai merayapi tulang punggungnya. Tempat ini terasa salah. Sepi yang berlebihan. Aku harus pulang, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak ingat mengapa dia ada di jalan ini. Ini bukan rute pulangnya yang biasa. Dia memasukkan kunci, memutarnya. Mesin mobil menyala dengan geraman yang terdengar menghina di tengah keheningan. Lampu depan mobilnya membelah aspal basah. Genangan air itu memantulkan cahayanya kembali, menyilaukan. Dia memasukkan gigi, melepaskan rem tangan, dan dengan hati-hati mengemudikan mobilnya melewati sedan hitam dan VW putih itu. Saat dia lewat, dia melirik ke dalam VW. Dia bisa melihat siluet seorang wanita di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan, tak bergerak. Cindy bergidik dan menginjak gas, meninggalkan jalanan aneh itu di belakangnya. Cindy mengemudi selama 10 menit, lalu 20, lalu 40. Kota itu sepi seperti kuburan yang baru dipoles. Lampu-lampu menyala di gedung-gedung perkantoran, tetapi tidak ada wajah di balik jendela. Lampu lalu lintas berganti dari merah ke hijau ke merah lagi, mengatur lalu lintas hantu. Dia melewati taman kota. Ayunan berkarat tergantung diam. Bangku-bangku kosong basah oleh hujan yang tak pernah turun. Langit tetap ungu. Tidak menggelap menjadi malam. Tidak juga mencerah. Matahari, di suatu tempat di balik cakrawala barat yang terselubung, menolak untuk tenggelam. Rasa panik yang dingin mulai mencengkeram perutnya. Kemana semua orang? Aku pasti salah jalan, katanya. Suaranya bergetar. Dia merasa tersesat di kotanya sendiri. Dia mengambil jalan pintas yang dia pikir dia kenal, melewati kompleks pertokoan yang tutup. Lalu dia berbelok ke kanan, berharap menemukan jalan raya utama. Jalanan di depannya tampak familiar. Aspal yang basah, dengungan tiang listrik. Jantung Cindy serasa berhenti berdetak. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang sakit-sakitan, VW Bentley putih gading. Di belakangnya, sedan hitam legam. Dia mengerem mendadak. Mobilnya sedikit tergelincir di jalanan yang licin. Dia berhenti tepat di belakang sedan hitam itu. Di posisi yang sama persis seperti saat dia bangun tadi. Tidak, tidak mungkin.
Tangannya gemetar hebat saat dia melihat jam di dashboardnya. Angka-angka merah itu seolah mengejeknya. Pukul 18.30. Jamku rusak. Desisnya. Dia merogoh sakunya, mencari ponsel. Dia menariknya keluar. Layarnya hitam pekat. Dia menekan tombol power. Lagi dan lagi. Tidak ada respons. Benda itu mati total. Sedingin batu. Dia memutar knob radio. Saha. Dia membenturkan tinjunya ke setir. Ini tidak lucu. Ini semacam lelucon. Dia melihat ke depan, ke VW putih. Siluet wanita itu masih di sana, di kursi pengemudi. Menatap lurus ke depan. Cindy mengemudi selama 10 menit. Lalu 20. Lalu 40. Kota itu sepi seperti kuburan yang baru dipoles. Lampu-lampu menyala di gedung-gedung perkantoran. Tetapi tidak ada wajah di balik jendela. Lampu lalu lintas berganti dari merah ke hijau ke merah lagi, mengatur lalu lintas hantu. Dia melewati taman kota. Ayunan berkarat tergantung diam. Bangku-bangku kosong basah oleh hujan yang tak pernah turun. Langit tetap ungu. Tidak menggelap menjadi malam. Tidak juga mencerah. Matahari, di suatu tempat di balik cakrawala barat yang terselubung, menolak untuk tenggelam. Rasa panik yang dingin mulai mencengkeram perutnya. Kemana semua orang? Aku pasti salah jalan, katanya. Suaranya bergetar. Dia merasa tersesat di kotanya sendiri. Dia mengambil jalan pintas yang dia pikir dia kenal, melewati kompleks pertokoan yang tutup. Lalu dia berbelok ke kanan, berharap menemukan jalan raya utama. Jalanan di depannya tampak familiar. Aspal yang basah. Dengungan tiang listrik. Jantung Cindy serasa berhenti berdetak. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang sakit-sakitan, VW Bentley putih gading. Di belakangnya, sedan hitam legam. Dia mengerem mendadak. Mobilnya sedikit tergelincir di jalanan yang licin. Dia berhenti tepat di belakang sedan hitam itu. Di posisi yang sama persis seperti saat dia bangun tadi. Tidak mungkin. Tangannya gemetar hebat saat dia melihat jam di dashboardnya. Angka-angka merah itu seolah mengejeknya. Pukul 18.30. Jamku rusak. Desisnya. Dia merogoh sakunya, mencari ponsel. Dia menariknya keluar. Layarnya hitam pekat. Dia menekan tombol power. Lagi dan lagi. Tidak ada respons. Benda itu mati total. Sedingin batu. Dia memutar knob radio. Saha. Dia membenturkan tinjunya ke setir. Ini tidak lucu. Ini semacam lelucon. Dia melihat ke depan, ke VW putih. Siluet wanita itu masih di sana, di kursi pengemudi. Menatap lurus ke depan. Cindy tidak tahan lagi. Dia harus tahu dia tidak sendirian. Dia membanting pintu mobilnya hingga terbuka. Suara itu terdengar datar dan mati di udara yang berat. "Hei!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Dia berlari ke sisi VW putih. Jendela pengemudi terbuka sekitar 1 inci. Di dalamnya duduk seorang wanita berusia 50-an, dengan rambut keriting abu-abu dan mantel berwarna krem. Dia tidak menatap lurus ke depan seperti yang Cindy kira. Dia sedikit mendongak, menatap langit ungu yang bergolak. "Permisi, Bu." Cindy mengetuk kaca. "Anda tidak apa-apa." Perlahan, sangat perlahan, seolah-olah sendi-sendinya terbuat dari engsel berkarat, wanita itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Cindy. Tidak ada keterkejutan di sana. Tidak ada ketakutan. Hanya kekosongan yang tenang. Wanita itu tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mencapai matanya. "Langitnya aneh malam ini," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti rekaman lama. "Ya, aneh," seru Cindy. Rasa lega bercampur panik membuatnya bicara cepat. "Aneh sekali. Jam saya, ponsel saya, semuanya tidak beres. Saya baru saja mengemudi selama 1 jam dan saya kembali ke sini. Apa yang terjadi?" Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya terus menatap Cindy dengan senyum tipis yang sama. "Bu." Wanita itu perlahan memalingkan wajahnya, kembali menatap langit ungu.
Langitnya aneh. Bisiknya lagi. Pada dirinya sendiri kali ini. Tidak. Dengar. Tolong. Cindy panik. Dia menarik gagang pintu. Terkunci. Dia menggedor jendela dengan kedua tangannya. Lihat aku. Bicaralah padaku. Wanita itu tidak bergerak. Dia telah kembali ke posisi awalnya. Seorang penonton yang membatu mengagumi senja yang mustahil. Frustrasi dan ketakutan membuat Cindy gemetar. Dia berbalik ke sedan hitam di belakangnya. Dia berlari ke sana, menggedor kaca jendela pengemudi yang gelap pekat. Halo, ada orang di dalam? Tolong, saya pikir kita dalam masalah. Tangannya terasa sakit karena memukul kaca. Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan di dalam. Kaca film itu begitu gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya sendiri. Mobil itu diam, mengancam, seperti sepotong malam yang solid. Dia mundur ke tengah jalan, memandang berkeliling dengan putus asa. Di seberang jalan, di bawah halte bus yang remang-remang, seorang pria berjas hujan berdiri membeku. Tangannya terulur seolah-olah hendak memeriksa arlojinya. Di sebuah gang di antara dua gedung, seekor kucing jahe duduk diam, satu kaki depannya terangkat, siap untuk membersihkan diri. Mereka semua adalah patung. Patung-patung yang masih hangat. Tidak. Cindy terisak. Dia sendirian. Dia kembali ke mobilnya, membanting pintu, dan menguncinya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti burung yang terperangkap. Ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk. Dia akan memejamkan mata, menghitung sampai 10, dan bangun di tempat tidurnya. 1, 2, 3. Dia membuka matanya. Langit ungu. Jalan basah. Pukul 18.30. Oke, katanya pada dirinya sendiri. Mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. Jika ini mimpi, aku bisa mengendalikannya. Aku akan keluar. Dia menyalakan mesin. Kali ini, tidak ada keraguan. Dia menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Mobilnya melesat maju. Ban-bannya mencicit di aspal basah. Dia melewati VW dan sedan hitam itu dalam sekejap. Jalan lurus terbentang di depannya. Dia tidak akan berbelok. Dia tidak akan tertipu. Dia akan terus lurus sampai dia menabrak sesuatu yang nyata. 80 km per jam. 100 km per jam. 120 km per jam. Lampu-lampu jalan di sisinya berubah menjadi coretan-coretan kuning kabur. Gedung-gedung di kejauhan tidak semakin dekat. Jalanan itu tampak memanjang di depannya. Seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Kabut ungu di ujung jalan menebal. Berputar-putar seperti dinding badai. Tidak, teriaknya. Menolak untuk berhenti. Tiba-tiba, rasa pusing yang hebat menghantamnya. Visi dunianya terlipat. Perutnya serasa ditarik ke belakang. Ada sensasi tarikan yang luar biasa. Seolah-olah sebuah karet gelang raksasa yang diikatkan ke mobilnya telah mencapai batasnya dan kini menariknya kembali. Kegelapan menyelimutinya selama sepersekian detik. Klik. Kepalanya tersentak ke atas. Dia kembali di kursi pengemudi. Keningnya baru saja terangkat dari setir. Lehernya kaku. Dia melihat ke depan. VW putih. Sedan hitam. Jam di dashboardnya. Pukul 18.30. Tidak. Jeritannya memenuhi interior mobil. Air mata panas mengalir di pipinya. Ini adalah penjara. Dia mencoba lagi. Kali ini, dia akan lari. Dia melompat keluar dari mobil dan berlari. Dia berlari menyusuri trotoar. Melewati halte bus tempat pria berjas hujan itu membeku. Dia berlari melewati gang tempat kucing jahe itu terjeda. Dia berlari sampai paru-parunya serasa terbakar dan kakinya seperti jeli. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berlari menuju kabut ungu yang sama. Sama seperti sebelumnya. Tarikan itu. Pusing yang memualkan. Dunia yang terlipat. Klik. Kening disetir. Pukul 18.30 radio berdesis. Dia terisak. Kepalanya terkulai. Keputusasaan terasa dingin dan berat seperti genangan air di jalanan itu. Dia duduk di sana selama beberapa menit. Gemetar.
Lalu, sebuah ide gila muncul. Kemarahan menggantikan ketakutannya. Jika dia tidak bisa pergi, dia akan merusaknya. Dia akan mengubah sesuatu. Dia keluar dari mobil. Di seberang jalan, ada sebuah toko kelontong kecil yang tutup. Jendelanya besar dan gelap. Cindy memungut batu bata sisa konstruksi dari pinggir jalan. Batu itu terasa berat dan nyata di tangannya. Jika ini nyata, desisnya, ini akan pecah. Dia berjalan ke seberang jalan, berdiri di depan jendela kaca, mengangkat batu bata itu tinggi-tinggi, dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Batu bata itu terbang, berputar, dan menghantam kaca. Tut! Itu bukan suara kaca pecah. Itu adalah suara tumpul dan mati, seperti melempar batu ke dinding karet. Batu bata itu memantul kembali dan jatuh dengan bunyi klak yang menyedihkan di trotoar. Jendela itu utuh, bahkan tidak ada goresan. Cindy menatapnya dengan ngeri. Dia mengambil batu bata itu lagi dan memukulkannya langsung ke kaca. Tut, tut, tut. Tidak ada yang terjadi. Jendela itu, kota itu, dunia itu, menolaknya. Itu tidak bisa diubah. Dia menjatuhkan batu bata itu. Kakinya lemas. Dia terduduk di trotoar yang dingin dan basah, tidak peduli lagi pada dingin yang meresap ke celananya. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Entah berapa lama dia duduk di sana. Waktu tidak ada artinya. Akhirnya, isak tangisnya mereda menjadi keheningan yang hampa. Dia sudah mencoba melarikan diri. Dia sudah mencoba melawan. Keduanya gagal. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Mengamati. Dia bangkit dengan gerakan kaku dan berjalan kembali ke mobilnya. Tapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia duduk di kap mobilnya yang dingin dan basah, memeluk lututnya, dan menunggu. Dia mengawasi jam di dashboardnya melalui kaca depan. Pukul 18.30. 1 menit berlalu. Pukul 18.31. Tepat pada saat itu, wanita di VW putih menoleh ke halte bus. Pria berjas hujan di halte itu bergerak. Dia mulai duduk, dan saat dia melakukannya, sebuah koran terlepas dari bawah lengannya dan jatuh ke trotoar. Pukul 18.32. Wanita di VW itu kembali menatap langit. Pria di halte bus itu membungkuk perlahan untuk mengambil korannya. Kucing jahe di gang akhirnya menurunkan kakinya dan mulai menjilatinya. Pukul 18.33. Pria itu menegakkan tubuh. Koran kembali di tangannya. Kucing itu berhenti menjilat, mengangkat kepalanya. Pukul 18.34. Semuanya diam. Wanita itu menatap langit. Pria itu memegang korannya. Kucing itu menatap dinding. Seolah-olah mereka semua sedang menunggu isyarat. Pukul 18.35. Tepat pukul 18.35. Dunia berkedip. Itu bukan kedipan mata Cindy. Itu adalah kedipan dunia. Seolah-olah seseorang mematikan dan menyalakan saklar lampu alam semesta dalam sepersekian milidetik. Ada sensasi pusing sesaat, seperti deja vu yang sangat kuat. Cindy tersentak. Dia melirik jam di dashboardnya. Pukul 18.30. Dia melihat ke halte bus. Pria itu kembali berdiri. Koran terselip rapi di bawah lengannya, dalam posisi hendak duduk. Dia melihat ke gang. Kucing jahe itu kembali duduk dengan satu kaki terangkat. Dia melihat ke VW. Wanita itu menatap lurus ke depan. Ya Tuhan, bisik Cindy. Suaranya serak karena ngeri. Ini perulangan. Perulangan 5 menit. Dia memverifikasinya. Dia menunggu. Pukul 18.31. Wanita itu menoleh. Pria itu menjatuhkan korannya. Pukul 18.32. Mereka bergerak. Pukul 18.35. Dunia berkedip. Dan semuanya kembali ke awal. Dia terjebak. Bukan hanya di jalan ini, tapi dalam 5 menit yang sama, berulang-ulang selamanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Senja ungu itu. Awan-awan bergolak dalam gerakan yang sama persis seperti 5 menit sebelumnya. Matahari tidak pernah terbenam. Itu menggantung di cakrawala, terjebak di antara hari dan malam. Sebuah lukisan abadi.
Penjara yang sempurna. Cindy menutup matanya, berharap reset berikutnya akan membawanya. Kumohon, biarkan aku lupa lagi. Dia merasakan kedipan itu. Pusing sesaat. Dia membuka matanya. Dia tidak lagi di kap mobil. Klik. Keningnya menyentuh setir. Lehernya kaku. Dia mengangkat kepalanya. Di luar, langit berwarna ungu pekat dan jalanan basah. Jam di dashboardnya menunjukkan pukul 18.30. Untuk sesaat, dia bingung. Lalu dia ingat. Dan kengerian itu kembali. 1000 kali lebih kuat. Klik. Kening disetir. Leher kaku. Langit ungu. Jam. Pukul 18.30. Cindy mengangkat kepalanya. Tapi kali ini, tidak ada jeritan. Tidak ada air mata. Hanya kelelahan yang menusuk tulang dan ketajaman yang dingin. Dia ingat. Dia ingat semuanya. Perulangan 5 menit. Wanita di VW. Pria dengan koran. Batu bata yang memantul. Dia tidak lagi menyangkal. Dia menerima. Ini adalah sel penjaranya. Baik. Bisiknya pada desisan radio. Jika aku terjebak di sini, aku akan mempelajari dindingnya. Dia punya waktu 5 menit. Dia memutuskan untuk tidak membuang sedetik pun. Putaran pertama, dia mendedikasikannya untuk NPC. Istilah yang muncul di benaknya dari video game lama. Dia melompat keluar dari mobil tepat pukul 18.30. Dia berlari ke halte bus. Tiba di sana tepat sebelum pria itu menjatuhkan korannya. Pukul 18.31. Pria itu mulai duduk. Tangan Cindy melesat. Mencoba menangkap koran itu sebelum menyentuh trotoar. Tangannya menembus koran itu. Itu bukan deskripsi yang tepat. Rasanya lebih seperti koran itu tidak memiliki substansi. Tangannya melewatinya seolah-olah itu adalah hologram yang buruk. Dan koran itu jatuh ke tanah seperti yang selalu terjadi. Pria itu tidak memedulikannya. Dia membungkuk, mengambil koran, yang sekarang padat lagi di tangannya, dan menegakkan tubuh. Aneh, pikir Cindy. Dia bisa menyentuh batu bata, tapi tidak bisa berinteraksi dengan tindakan yang telah ditentukan. Dia beralih ke wanita di VW. Kali ini, dia tidak menggedor. Dia berdiri di depan jendela yang terbuka sedikit dan menunggu. Pukul 18.31, wanita itu menoleh, tapi bukan ke arah halte bus. Dia menoleh ke arah Cindy, karena Cindy berdiri di sana. Langitnya aneh malam ini, kata wanita itu, dengan senyum kosong yang sama. Namamu siapa? Tanya Cindy cepat. Di mana kita? Tahun berapa ini? Wanita itu tidak menjawab. Dialognya sudah selesai. Dia memalingkan wajahnya kembali ke langit ungu. Cindy melambai-lambaikan tangannya di depan wajah wanita itu. Tidak ada reaksi. Seperti boneka animatronik yang rusak. Mereka adalah gema. Rekaman. Pukul 18.35. Klik. Reset. Kening disetir. Pukul 18.30. Oke. Katanya. Sudah bergerak. Para penduduk. Tidak berguna. Sekarang. Tes lingkungan. Dia sudah tahu dia tidak bisa memecahkannya. Tapi bisakah dia memindahkannya? Dia berlari ke seberang jalan. Mengambil batu bata yang sama yang gagal memecahkan jendela. Batu itu terasa berat dan nyata. Dia berlari kembali ke mobilnya dan melemparkannya ke kursi penumpang. Waktu, pukul 18.32. Dia menunggu di luar mobil, mengawasinya. Batu bata itu tergeletak di kain kursi yang usang. Pukul 18.33 batu bata itu masih di sana. Pukul 18.34 masih di sana. Pukul 18.35 klik. Dia tersentak. Dia sekarang berada di dalam mobil. Kembali di kursi pengemudi. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ke kursi penumpang. Kosong. Dia melompat keluar dan melihat ke seberang jalan. Di tumpukan puing konstruksi, sebuah batu bata tergeletak dengan posisi yang familiar. Dunia telah membersihkan anomali yang dia ciptakan. Ini membuatnya berpikir. Bagaimana jika sebaliknya? Putaran berikutnya. Dia membuka laci dashboardnya, mengambil buku panduan mobil yang sudah usang.
Waktu, pukul 18.31. Dia berlari ke tengah jalan dan melemparkan buku itu ke genangan air terbesar. Pukul 18.32 buku itu tergeletak di sana. Sampulnya mulai basah. Pukul 18.33. Pukul 18.34. Pukul 18.35 klik. Kening disetir. Pukul 18.30 dia segera membuka laci dashboard. Buku panduan mobil itu ada di sana. Kering. Tidak tersentuh. Dia bersandar di kursinya. Akhirnya memahami aturan pertama. Dia adalah satu-satunya hal yang sadar. NPC adalah rekaman. Dunia di luar mobilnya bersifat imutable dan akan direset ke kondisi awalnya setiap 5 menit. Dunia di dalam mobilnya juga direset. Dia adalah seorang tahanan di sel yang merapikan dirinya sendiri setiap 5 menit. Kecuali dia. Pikirannya. Ingatannya tentang perulangan adalah satu-satunya hal yang terus maju. Jika barang-barang di dalam mobilnya juga direset, bagaimana dengan barang-barang pada dirinya? Dia merogoh saku jeansnya. Kunci mobil ada di kunci kontak, dompet kulit tipis, dan ponselnya yang mati. Dia mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya, SIM, kartu kredit, dan uang tunai Rp32.000. Dia mengambil selembar uang 10 ribuan. Dia melipatnya menjadi bentuk angsa yang jelek. Pukul 18.34, dia memegang angsa kertas itu di tangannya. Pukul 18.35 klik. Kening disetir. Pukul 18.30, dia segera merogoh sakunya. Dia mengeluarkan dompetnya. Dia membukanya. Di dalam, uang Rp32.000. Rapi. Tidak terlipat. Tidak, gumamnya. Bahkan benda-benda di sakunya pun direset. Dia tidak bisa mengubah apapun. Dia tidak bisa membuat kemajuan. Dia tidak bisa meninggalkan catatan untuk dirinya sendiri. Setiap putaran, dia harus memulai dari awal, hanya dengan ingatannya. Dia memukul dashboard dengan frustrasi. Apa gunanya? Saat itulah dia memutuskan untuk melakukan inventarisasi penuh. Jika dia akan hidup di 5 menit ini selamanya, dia akan tahu setiap jengkalnya. Dia akan mencari anomali. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia menghabiskan 20 putaran berikutnya. 1 jam 40 menit dalam waktu nyata, selamanya dalam kebosanan, hanya untuk menggeledah mobilnya. Setiap reset pukul 18.30, dia akan memulai dari bagian yang berbeda. Bagasi. Kosong. Kecuali ban serep dan dongkrak. Selalu di tempat yang sama. Kursi belakang. Bersih. Tidak ada apa-apa di bawah karpet. Kantong pintu samping. Beberapa struk bensin lama. Tanggalnya kabur. Tidak terbaca. Dan bungkus permen karet kosong. Semuanya normal. Semuanya miliknya. Akhirnya, dia kembali ke laci dashboard. Dia sudah memeriksanya. Tapi dia akan memeriksanya lagi. Lebih teliti. Pukul 18.30 klik. Dia mengabaikan pemandangan di luar. Dia membuka laci. Di dalam ada buku panduan, yang tadi dia lempar. Beberapa tisu kusut, sebungkus saus tomat kering dari drive-thru, dan sekotak kecil obat sakit kepala. Dia mengeluarkan semuanya. Satu persatu, meletakkannya di pangkuannya. Di bagian paling belakang laci, terselip di sudut, ada sesuatu yang berkilau. Jari-jarinya yang agak gemetar meraihnya. Itu adalah logam. Dingin saat disentuh. Lebih dingin dari udara senja. Dia menariknya keluar dan meletakkannya di telapak tangannya. Itu adalah sebuah bros. Bros perak kecil. Dibuat dengan detail yang rumit berbentuk capung. Sayapnya terbuat dari filigri perak yang halus. Dan matanya adalah 2 keping kecil batu pirus. Itu indah. Dan itu bukan miliknya. Cindy menatapnya. Dia tidak pernah memakai bros. Dia tidak suka serangga. Dia sama sekali tidak ingat pernah melihat benda ini seumur hidupnya. Dia membalik-balik bros itu di tangannya. Di bagian belakang, ada sebuah peniti sederhana. Tidak ada ukiran. Tidak ada tanda pembuat. Pukul 18.34 jantungnya berdebar. Ini dia. Ini anomali. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini.
Pukul 18.35 klik. Kening disetir. Pukul 18.30. Dia tidak menunggu. Tangannya melesat ke laci dashboard, mengabaikan buku panduan dan tisu. Dia merogoh ke sudut belakang. Jarinya menyentuh logam dingin. Dia menariknya keluar. Bros capung. Bros itu adalah bagian dari reset. Itu adalah bagian dari adegan pukul 18.30. Sama seperti wanita di VW dan sedan hitam. Itu memang ada di sana. Jadi, bisiknya, menatap benda itu di telapak tangannya. Aku hanya tidak ingat itu? Atau? Sebuah pikiran yang mengganggu muncul. Mungkin ini bukan mobilnya. Dia membuka laci dashboard lagi, mengambil buku panduan. Dia membukanya. STNK mobil ada di dalamnya. Terdaftar atas nama Lucia Cindrani. Alamat apartemennya. Ini mobilnya. Jadi, bros ini miliknya. Dia hanya lupa. Atau seseorang memberikannya padanya. Kapan? Kenapa dia menyimpannya di laci dashboard? Dia memegangnya erat-erat di tangannya. Itu terasa penting. Desisan radio memenuhi keheningan. Hahaha. Cindy bersandar di kursinya, memutar-mutar bros capung itu di antara jari-jarinya. Dia menghabiskan beberapa putaran lagi hanya dengan memikirkannya. Bros itu tidak melakukan apa-apa. Itu hanya ada. Dia menatap radio. Desisan statis itu konstan, tidak pernah berubah. Satu-satunya suara di dunia ini selain dialog singkat wanita VW. Dia sedang memegang bros itu di tangan kanannya, bersandar di konsol tengah. Pukul 18.32 tepat saat pria di halte bus membungkuk, Cindy secara tidak sengaja menggerakkan tangannya. Tangan yang memegang bros, melewati bagian depan radio. Sesaha. Suara statis itu pecah. Seperti sengatan listrik singkat. Cindy membeku. Dia menggerakkan tangannya menjauh. Desisan normal kembali. Saha. Dia menggerakkan tangannya yang memegang bros itu kembali ke dekat radio. Pop sesaha. Apa? Dia menunggu. Hatinya berdebar. Dia harus menunggu sisa 3 menit. Rasanya seperti selamanya. Pukul 18.35 klik. Pukul 18.30 dia langsung meraih bros di laci. Dia menyalakan mobil. Meskipun sudah menyala, itu adalah bagian dari ritual. Dia memegang bros itu. Dia menempelkannya tepat di depan speaker radio. Desisan statis itu menjadi gila. Itu berderak dan melengking. Skrkerzel. Kedengarannya menyakitkan. Kumohon, bisik Cindy. Katakan sesuatu. Dia menggeser bros itu sedikit ke kiri. Lengkingan itu mereda. Tetapi desisannya berubah. Ada ritme di baliknya. Sesha. Tidak ada. Geramnya frustrasi. Pukul 18.34 dia akan menariknya. Berpikir itu hanya interferensi logam biasa. Tepat sebelum reset, pada saat paling hening, detik terakhir dari perulangan, sebuah suara berhasil menembusnya. Itu hanya satu kata. Terdistorsi dan lemah. Seperti seseorang yang berteriak dari bawah air. Cint. Pukul 18.35 klik. Kening disetir. Cindy mengangkat kepalanya begitu cepat hingga lehernya sakit. Dia ternganga. Air mata menggenang di matanya. Bukan air mata ketakutan, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Dia tidak sendirian. Seseorang di luar sana tahu dia ada di sini. Seseorang mencoba menghubunginya. Cint, bisiknya. Panggilan itu. Putaran berikutnya, dia memegang bros itu ke radio dengan konsentrasi penuh. Dia tidak peduli pada wanita VW atau pria koran. Dia hanya mendengarkan. KRSJ. Selama 5 menit penuh, dia mendengarkan desisan yang termodulasi. Dan tepat di detik terakhir, pukul 18.34, dia mendengarnya lagi. Jangan nyerah. Lalu klik. Reset. Jangan menyerah. Ulang Cindy. Suaranya bergetar. Aku tidak akan. Bros ini bukan hanya benda. Itu adalah kunci. Sebuah antena.
Itu adalah satu-satunya koneksinya ke kemanapun. Luar, itu. Energi baru membanjirinya. Dia bukan lagi korban. Dia adalah seorang tahanan yang sedang merencanakan pelariannya. Sekarang dia punya tujuan. Dia harus mencari tahu mengapa. Mengapa di sini? Mengapa sekarang? Dia memegang bros itu erat-erat. Dia telah memeriksa dunianya. Wanita VW, rekaman. Pria halte bus, rekaman. Kucing, rekaman. Mobilnya, sel yang direset. Bros, kunci. Hanya ada satu hal yang tersisa. Satu elemen yang dia hindari. Sedan hitam legam itu. Mobil itu membuatnya takut. Mobil itu terasa seperti lubang di pemandangan. Saat wanita VW dan pria halte bus terasa seperti gema yang menyedihkan. Sedan itu terasa berat. Itu memiliki kehadiran. Dia menghabiskan putaran berikutnya hanya dengan mengamatinya dari mobilnya. Itu tidak melakukan apa-apa. Itu hanya duduk di sana. 10 meter di depan VW putih. Mesinnya tidak menyala. Tidak ada lampu rem. Tapi itu terasa hidup. Pukul 18.30 klik. Baiklah, katanya. Giliranmu. Dia keluar dari mobilnya. Bros capung tergenggam di satu tangan. Dia berjalan melewatinya. Menuju sedan hitam itu. Dia merasakan hawa dingin yang statis di udara saat dia mendekat. Dia berdiri di samping jendela pengemudi. Kaca filmnya sempurna. Dia tidak bisa melihat apa-apa di dalamnya. Bahkan bayangannya sendiri nyaris tidak terlihat. Halo, katanya. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk kaca. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar mati. Seolah-olah dia sedang mengetuk balok timah. Dia mencoba gagang pintunya. Terkunci. Tentu saja. Dia berjalan mengitari mobil itu. Ke sisi penumpang. Terkunci. Bagasi. Terkunci. Dia kembali ke jendela pengemudi. Dia menyipitkan mata, menempelkan wajahnya ke kaca, menaungi matanya dengan tangannya, mencoba mengintip. Tidak ada. Hanya kegelapan yang memantulkan warna ungu. Pukul 18.34 dia masih di sana, menempel di mobil itu, frustrasi. Pukul 18.35 klik. Reset kali ini terasa berbeda. Biasanya itu adalah tarikan yang lembut. Kali ini, rasanya seperti sentakan. Seperti dunia tersinggung karena dia terlalu dekat dengannya. Dia mengangkat kepalanya dari setir, merasa sedikit mual. Oh, katanya. Jadi kamu tidak suka disentuh. Putaran berikutnya. Dia melakukan hal yang sama. Dia berlari ke sedan hitam itu. Tapi kali ini, dia lebih agresif. Dia menggedor kaca dengan telapak tangannya. Siapa di dalam? Teriaknya. KRRZ. Suara itu tidak datang dari radionya. Itu datang dari udara di sekitarnya. Bros di tangannya tiba-tiba terasa panas. Sangat panas hingga dia hampir menjatuhkannya. Langit ungu di atasnya berkedip. Apa-apaan? Pukul 18.33 dia mundur selangkah. Panas dari bros itu mereda. Kedipan di langit berhenti. Dunia ini, perulangan ini, melindunginya. Dia menghabiskan 10 putaran berikutnya, hampir 1 jam, menguji teori ini. Jika dia hanya berdiri di dekat sedan, resetnya terasa normal. Jika dia menyentuh sedan itu, resetnya terasa lebih keras. Jika dia menggedor atau berteriak pada sedan itu sambil memegang bros, dunia menjadi tidak stabil. Kamu penting. Bisiknya pada mobil itu dari jarak yang aman. Kamu adalah bagian besar dari teka-teki ini. Siapa kamu? Dia tidak akan mendapatkan jawaban dari luar. Jawabannya harus datang dari dalam dirinya. Dia duduk di kap mobilnya. Bros capung yang sekarang sudah dingin tergenggam di tangannya. Dia membiarkan 3 perulangan berlalu begitu saja, hanya untuk berpikir. Dia mengumpulkan fakta-faktanya. Dia terjebak dalam perulangan 5 menit, dari pukul 18.30 hingga pukul 18.35, di senja ungu yang aneh. Dunia di sekitarnya adalah rekaman. Langitnya aneh malam ini. Pria menjatuhkan koran. Dia tidak bisa mengubah lingkungan fisik, batu bata memantul, buku kembali.
Bahkan barang-barang miliknya direset, uang terlipat. Dia memiliki satu anomali, bros capung yang tidak dia ingat, yang berfungsi sebagai antena. Antena itu bisa menangkap suara dari luar, yang berkata, "Chin, jangan menyerah." Ada satu elemen, terlarang, dalam adegan itu. Sedan hitam, yang dilindungi oleh perulangan itu sendiri. Semua ini tidak masuk akal sebagai peristiwa fisik. Ini bukan lubang cacing. Ini bukan pergeseran waktu alien. Jika ya, mengapa begitu spesifik? Mengapa begitu personal? Cint. Suara itu memanggil namanya. Bros yang tidak dia ingat. Sebuah adegan yang berulang-ulang seperti kaset rusak. Ini bukan perulangan waktu, Cindy berkata pelan. Kata-kata itu terasa berat dan benar di lidahnya. Dia melihat ke seberang jalan, ke toko kelontong yang jendelanya tidak bisa dia pecahkan. Itu bukan karena jendelanya terbuat dari bahan yang tidak bisa dipecahkan. Itu karena dalam rekaman ini, jendelanya tidak pecah. Pria itu tidak menjatuhkan korannya. Dia sedang dalam proses menjatuhkan korannya. Selamanya. Wanita itu tidak mengomentari langit. Dia adalah komentar itu. Semuanya adalah gema. Ini perulangan ingatan, bisiknya, dan rasa dingin yang jauh lebih buruk daripada rasa dingin logam bros menjalari dirinya. Dia tidak terjebak di jalan ini. Dia terjebak dalam ingatan tentang jalan ini. Senja ungu ini. Hujan yang baru reda ini. Perasaan salah di udara. Pukul 18.30. Semua ini pernah terjadi. Ini adalah momen dalam hidupnya yang begitu penting, begitu traumatis, sehingga pikirannya memutarnya berulang-ulang, menolak untuk melanjutkan. Dia tidak terjebak dalam waktu. Dia terjebak di luar waktu, melihat ke dalam. Dan sedan hitam itu. Dia menatap mobil itu dengan kengerian baru. Itu bukan milik orang asing. Dia tahu mobil itu. Dia tahu siapa yang ada di dalamnya. Ketakutan yang dia rasakan bukanlah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Itu adalah ketakutan akan hal yang diketahui yang coba dia lupakan. Tidak, gumamnya, saat sebuah firasat buruk mulai terbentuk. Pukul 18.35 klik. Dia mengangkat kepalanya dari setir. Tapi pemandangan itu tidak lagi membingungkan. Itu menakutkan. Apa yang terjadi di sini? Bisiknya. Apa yang terjadi pada pukul 18.36? Klik. Kening di setir. Pukul 18.30. Cindy mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi membuang waktu untuk panik. Dia tahu ini adalah ingatan. Pertanyaannya adalah, ingatan tentang apa? Tangannya langsung melesat ke laci dashboard. Dia mengabaikan buku panduan dan tisu. Jemarinya langsung menemukan logam dingin bros capung. Dia menariknya keluar. Oke, bisiknya pada benda mati itu. Kamu adalah anomali. Kamu adalah kuncinya. Kenapa kamu ada di sini? Dia tidak memegangnya ke radio. Dia hanya duduk di sana, di keheningan yang berdesis, dan mempelajarinya. Dia menelusuri sayap filigri yang rumit itu dengan ibu jarinya. Logam itu terasa sangat familiar, sentuhan yang telah lama hilang. Dia menutup matanya. Dia memaksa pikirannya untuk menelusuri kembali, melewati kabut ungu ini, melewati kemarahan yang dia rasakan di jalan ini, ke tempat yang lebih tenang. Sebuah gambar muncul. Samar pada awalnya, lalu menjadi fokus yang menyakitkan. Itu bukan pemandangan jalan. Itu adalah sebuah ruangan. Putih, berbau antiseptik dan bunga lili yang terlalu manis. Sinar matahari pucat masuk melalui jendela. Sebuah tangan terulur ke arahnya. Tangan itu kurus, pucat, dengan kulit seperti kertas di atas buku-buku jari yang menonjol. Di telapak tangan itu terletak bros capung. Ini untukmu, Cint. Sebuah suara berbisik. Suara itu lemah, kering, tetapi penuh kasih. Capung mereka melintasi dunia. Mereka pengingat. Rina. Nama itu keluar dari bibir Cindy di dalam mobil. Sebuah hembusan napas yang menyakitkan. Dia ingat. Itu adalah adiknya. Rina. 6 bulan lalu. Rumah sakit. Jangan lupakan aku.
bisik Rina dalam ingatan itu. Aku tidak akan pernah, jawab Cindy, sambil mengambil bros itu. Dunia di luar mobil bergetar. Langit ungu berkedip-kedip dengan warna hitam pekat, seperti sinyal TV yang terganggu. Desisan statis dari radio melonjak menjadi raungan, seolah-olah perulangan itu mencoba menenggelamkan ingatan yang muncul. Perulangan itu tidak ingin dia ingat. Rina, ulang Cindy, lebih keras kali ini. Mencengkeram bros itu begitu erat hingga peniti di belakangnya menusuk telapak tangannya. Rasa sakit itu terasa nyata. Ini darimu. Dia ingat rasa bersalah yang menghancurkannya. Rina telah meninggal 3 hari setelah memberikan bros itu. Dan Cindy. Cindy tidak ada di sana pada saat-saat terakhir. Dia sedang berada di luar ruangan, di koridor, berdebat di telepon dengan bosnya tentang cuti kerja. Pada saat dia kembali, ruangan itu sudah terlalu sunyi. Rasa bersalah itu terasa segar, menusuk, seolah-olah baru terjadi semenit yang lalu. Dia telah menyimpan bros itu di laci dashboard, tidak sanggup melihatnya, tidak sanggup membuangnya. Dan sekarang, itu adalah satu-satunya pegangannya. Klik. Pukul 18.35. Reset. Kening disetir. Pukul 18.30. Bros itu kembali ke laci. Tapi ingatannya tetap ada di benaknya. Dia tahu dari mana asalnya. Klik. Pukul 18.30. Dia mengambil bros itu. Tangan kanannya memegang jangkar ingatannya. Tangan kirinya memutar kunci kontak. Mesin menyala. Oke, Rina. Katanya pada keheningan. Aku tahu kenapa bros ini penting. Sekarang, kenapa aku ada di jalan ini? Pukul 18.30. Ingatan tentang rasa bersalah itu begitu kuat. Dia ingat bulan-bulan setelah kematian Rina. Kabut kemarahan dan kesedihan yang tumpul. Dia menyalahkan dokter. Dia menyalahkan orang tuanya karena tidak mencari pilihan lain. Dia menyalahkan tunangannya, Alex, karena terlalu sabar. Karena mencoba memperbaikinya. Dia menekan bros itu ke radio. Bukan untuk mendengar suara dari luar, tapi untuk melihat apakah itu akan membantunya mendengar ingatannya sendiri. Karerze. Di antara desisan statis, sebuah suara meledak. Suara itu penuh amarah dan air mata. Suaranya sendiri. Kalian semua membiarkannya mati. Kalian hanya berdiri di sana. Cindy tersentak ke belakang, seolah-olah radio itu baru saja menamparnya. Sebuah suara laki-laki menjawab, teredam, penuh keputusasaan. Cindy, bukan begitu, kumohon. Alex, bisik Cindy. Dia ingat. Tentu saja. Hari ini adalah hari itu. Perulangan 5 menit ini bukanlah hari acak. Ini adalah hari di mana semuanya pecah. Ingatan itu membanjirinya. Bukan lagi kilasan, tapi aliran yang deras. Pagi itu di apartemennya. Tas-tas koper tergeletak di dekat pintu. Alex berdiri di depannya. Matanya merah. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, Chin. Lari tidak akan menyelesaikan apa-apa. Oh, ya? Teriaknya. Wajahnya basah oleh air mata. Setidaknya aku melakukan sesuatu. Kalian semua hanya melanjutkan hidup. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Itu tidak adil. Aku tidak peduli tentang adil. Aku pergi. Aku pergi dari kota ini, dari kalian semua. Dari semua hantu di sini. Dia telah mendorong melewati Alex. Dia telah mengabaikan telepon ibunya. Dia telah melemparkan tasnya ke kursi belakang mobil ini. Mobil yang sama, dan pergi. Dia tidak mengemudi pulang. Dia mengemudi pergi. Dia melarikan diri dari hidupnya. Dan jalan ini adalah jalan raya utama yang menuju keluar batas kota. Aku sedang melarikan diri. Gumam Cindy. Dia melihat ke jalan basah di depannya. Ini adalah tempat terakhir dia merasa bebas. Sebelum apa? Dia menatap sedan hitam di depannya. Itu bukan mobil acak. Itu bukan bagian dari pemandangan. Itu adalah klik. Pukul 18.35. Reset. Kening disetir.
Pukul 18.30. Dia sekarang tahu di mana dia. Dia tahu mengapa dia di sini. Dan dia tahu siapa yang ada di mobil di depannya. Klik. Pukul 18.30. Dia mengambil bros itu. Tangannya tidak gemetar. Tangannya dingin dan mantap. Dia tidak menunggu. Dia membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar ke senja ungu. Matanya tertuju pada satu hal. Sedan hitam legam itu. Alex, katanya pelan. Dia mulai berjalan ke arahnya. Wanita di VW putih menoleh pada pukul 18.31, mengucapkan dialognya yang kosong. Langitnya aneh malam ini. Tapi Cindy berjalan melewatinya seolah wanita itu tidak ada. Saat dia mendekati sedan hitam itu, dunia mulai memberontak. Angin kencang tiba-tiba bertiup di jalan yang tadinya tenang, menarik-narik rambut dan jaketnya, mencoba mendorongnya kembali ke mobilnya. Desisan statis dari radionya sendiri melengking, bergabung dengan desisan dari radio VW dan, sepertinya, dari sedan hitam itu sendiri. Suara itu menjadi raungan yang memekakan telinga. Langit ungu berkedip-kedip panik. Aku tidak takut lagi padamu, teriak Cindy di atas angin dan kebisingan. Aku tahu ini ingatan. Kamu tidak bisa menyakitiku. Dia hanya berjarak beberapa meter dari pintu pengemudi sedan itu. Pukul 18.32. Perulangan itu pecah. Itu bukan reset. Itu adalah perubahan. Pintu pengemudi sedan hitam itu terbuka dengan derit pelan yang menembus semua kebisingan. Cindy berhenti. Angin dan suara statis langsung mati. Keheningan total turun. Lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Satu kaki melangkah keluar ke aspal basah. Lalu sesosok tubuh bangkit dari kegelapan di dalam. Itu bukan manusia. Itu adalah bayangan. Siluet setinggi pria. Terbuat dari kegelapan pekat yang sama seperti kaca film mobil, berdenyut dengan bintik-bintik statis. Sosok itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki fitur. Tapi Cindy kenal postur itu. Cara dia berdiri, cara bahunya terkulai karena kelelahan. Alex, bisiknya. Kali ini penuh kesedihan. Sosok bayangan itu berdiri di antara Cindy dan pintu mobilnya yang terbuka. Dia tidak bergerak. Dia hanya menghalangi. Kamu mengikutiku, kata Cindy, menyatukan kepingan-kepingan itu. Aku meninggalkan apartemen, dan kamu mengikutiku. Sosok itu perlahan mengangkat satu tangan. Bukan untuk melambai. Bukan untuk mengancam. Itu adalah gerakan, berhenti, yang universal. Kamu mencoba menghentikanku, bisik Cindy. Dunia bergetar. Sosok itu mulai larut di bagian tepinya, kembali menjadi statis. Klik. Pukul 18.35. Reset. Jauh lebih keras kali ini. Dia tersentak dari setir dengan rasa sakit di lehernya. Dia melihat ke depan. Pintu sedan hitam itu tertutup. Semuanya kembali normal. Tapi dia telah melihatnya. Dia telah mengkonfirmasi bagian terakhir dari teka-teki itu. Dia tahu semua pemain dalam drama 5 menit ini. Klik. Pukul 18.30. Bros sudah di tangannya. Dia tidak keluar dari mobil. Dia tidak perlu. Dia sudah memiliki semua kepingan. Rina. Rasa bersalah. Pertengkaran. Pelarian. Alex mengejarnya. Lalu apa? Apa yang terjadi setelah pukul 18.30? Tunjukkan padaku, bisiknya. Mencengkeram bros itu. Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak berbicara kepada Alex, atau Rina, atau dewa ungu apapun. Dia berbicara pada pikirannya sendiri. Pada penjaga penjara ini. Aku siap. Tunjukkan padaku apa yang terjadi pada pukul 18.36. Untuk sesaat, tidak terjadi apa-apa. Wanita di VW itu menoleh. Pria itu menjatuhkan korannya. Lalu, pukul 18.32, dunia larut. Pemandangan ungu itu meleleh seperti ket air yang disiram air. Jalanan yang basah, senja yang abadi, dua mobil di depannya, semuanya menghilang. Cindy tidak lagi berada di senja yang tenang. Dia kembali ke saat itu. Hujan turun deras, menghantam kaca depannya dengan amukan.
Ini bukan gerimis. Ini badai. Langit berwarna hitam pekat, bukan ungu. Waktu di jamnya menunjukkan pukul 18.30. Wiper mobilnya bekerja dengan kecepatan penuh. Nyaris tidak bisa membersihkan air. Dia menangis terseduh-seduh, begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Matanya bengkak dan perih. Kemarahan dan kesedihan adalah badai di dalam dirinya, menyamai badai di luar. Teleponnya di tempat cangkir menyala. Alex, bersinar di layar. Tinggalkan aku sendiri, teriaknya pada telepon itu. Dia memukul tombol, abaikan, dengan jari yang gemetar. Dia melirik ke kaca spion. Lampu depan. Terlalu terang. Terlalu dekat. Menerobos hujan. Itu dia. Sedan hitam itu. Jantungnya melompat ke tenggorokannya. Tidak, Alex, tidak. Mobil itu tidak tinggal di belakang. Mobil itu melesat ke jalur di sebelahnya. Dia bisa melihat siluetnya yang gelap melalui air yang mengalir di jendela sampingnya. Dia mengejarnya dengan kecepatan tinggi di tengah badai. Idiot! Kemudian, hal yang tak terpikirkan terjadi. Sedan hitam itu membelok ke jalurnya. Tepat di depannya. Manuver yang berbahaya dan putus asa untuk memaksanya berhenti. Lampu rem merah menyala di depannya. Bukan dari mobil Alex. VW putih. VW putih yang sebenarnya. Pengemudinya, wanita yang sebenarnya, menginjak rem karena manuver gila Alex. Cindy menjerit. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Mobil Alex di depannya. VW mengerem mendadak. Dia membanting setir. Ke kanan. Ke arah bahu jalan. Sebuah naluri. Sebuah reaksi. Hal yang salah untuk dilakukan. Waktu melambat menjadi seperti sirup kental. Dia mendengar suara ban mobilnya kehilangan cengkeraman di aspal yang tergenang air. Suara melengking bernada tinggi yang sepertinya berlangsung selamanya. Dia tidak lagi mengemudi. Dia meluncur. Dia melihat trotoar datang. Dia melihat tiang lampu jalan. Tiang lampu yang sama, yang sekarang menjadi jangkar perulangannya. Tiang itu memenuhi kaca depannya. Tak terhindarkan. Ada suara crunch yang memekakan telinga. Suara logam yang merobek logam. Suara kaca yang meledak. Lalu, benturan kedua. Kepalanya menghantam setir. Klik. Kegelapan. Keheningan. Total. Absolut. Hujan berhenti. Tangisan berhenti. Deru mesin berhenti. Lalu, perlahan, seperti matahari terbit yang salah, pemandangan itu kembali. Bukan badai. Bukan kegelapan. Senja ungu yang tenang. Jalanan yang basah kuyup. Tapi tidak ada hujan. Dia mengangkat kepalanya dari setir. Lehernya kaku. Dia melihat ke depan. VW putih itu ada di sana. Utuh. Sedan hitam itu ada di belakangnya. Tak tersentuh. Tiang lampu berdiri tegak di samping mobilnya. Cahayanya yang kuning sakit menyinari kabut. Jamnya menunjukkan pukul 18.30. Kebenaran menghantamnya dengan kekuatan yang lebih besar daripada benturan fisik. Ini bukan ingatan, bisiknya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan pengulangan kecelakaan. Ini ruang tunggu. Pikirannya tidak bisa menghadapi trauma pukul 18.30. Pikirannya tidak bisa memproses kengerian dari logam yang bengkok dan rasa sakit. Jadi, pikirannya telah membeku. Pikirannya telah menekan tombol pos sepersekian detik setelah kepalanya membentur setir. Dan itu telah membangun sangkar ini. Sebuah perulangan 5 menit yang aman, dari pukul 18.30 hingga pukul 18.35. Di mana kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Di mana dia terjebak selamanya di ambang bencana. Suara di radio. Chin, jangan menyerah. Itu bukan dari masa lalu. Itu bukan dari dimensi lain. Itu dari sekarang. Itu Alex. Berbicara padanya. Dia tidak berada di mobil. Dia ada di rumah sakit. Terbaring di tempat tidur. Ya Tuhan, bisiknya. Menatap tangannya sendiri di setir. Aku koma. Penyakit Rina. Rasa bersalahnya. Pertengkaran itu. Pelarian itu. Kecelakaan itu.
Semua itu membawanya ke sini. Bukan ke jalan ungu ini, tapi ke tempat tidur rumah sakit di suatu tempat di dunia nyata. Sementara pikirannya berputar-putar dalam senja buatannya sendiri. Klik. Pukul 18.35. Reset. Kening disetir. Pukul 18.30. Dia mengangkat kepalanya. Semuanya tampak sama. Langit ungu. Jalan basah. Tapi sekarang, dia tahu itu semua bohong. Dia tahu apa yang ada di baliknya. Dia bukan lagi seorang tahanan yang kebingungan. Dia adalah seorang tahanan yang tahu di mana letak pintunya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia membukanya? Klik. Kening disetir. Pukul 18.30. Cindy mengangkat kepalanya. Tapi kali ini, dia tidak menghela napas. Dia tidak merasakan kengerian. Dia merasakan ketenangan yang dingin. Dia tahu di mana dia berada. Dia tahu mengapa dia ada di sini. Dia tahu semua ini bohong. Tangannya bergerak dengan tujuan yang pasti, membuka laci dashboard dan mengambil bros capung. Logam itu dingin, sebuah jangkar di dunia yang palsu. Dia tidak melihat keluar jendela. Dia tidak peduli pada wanita di VW atau pria di halte bus. Mereka hanyalah properti panggung. Aku tahu kamu di sini, katanya pada udara kosong di mobilnya. Kamu tidak bisa bersembunyi di sedan hitam itu lagi. Udara di kursi penumpang di sebelahnya bergetar, seperti gelombang panas di atas aspal. Partikel-partikel debu yang membeku di udara mulai berputar. Kemudian, kegelapan berkumpul. Dari ketiadaan, sosok itu terbentuk. Sosok bayangan yang sama yang keluar dari sedan hitam, kini duduk tegak di kursi penumpangnya. Sosok itu terbuat dari statis yang pekat. Kegelapan yang menyerap cahaya kuning dari lampu jalan. Tidak ada wajah, tidak ada mata. Hanya sebuah bentuk yang memancarkan kebencian dan ketakutan. Mobil itu tiba-tiba terasa sedingin es. Sebuah suara keluar dari sosok itu, bukan dari mulut, tapi dari udara di sekitarnya. Suara itu berdesis, gema dari ribuan bisikan. Kamu seharusnya tidak ingat, desisnya. Ini penjaraku, kata Cindy. Suaranya mantap, meskipun jantungnya berdebar kencang. Dan aku mau keluar. Keluar. Sosok itu tampak, tertawa. Suara statis yang kering. Di luar adalah benturan. Di luar adalah rasa sakit. Di luar adalah dia. Sosok itu menunjuk ke depan, ke tempat sedan hitam itu seharusnya berada. Di luar adalah kematian Rina, lanjut sosok itu. Suaranya kini terdengar sangat mirip dengan suara Cindy sendiri, tetapi penuh dengan racun. Di sini aman. Di sini tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Hanya senja. Hanya pukul 18.30. Selamanya. Sosok itu mencondongkan tubuhnya ke depan, dan kegelapan mulai merayap di dashboard. Tetaplah di sini, Cindy. Bujuknya. Ini mudah. Lupakan saja. Cindy merasakan tarikan dari bujukan itu. Kelelahan yang luar biasa. Bukan hanya dari perulangan, tapi kelelahan jiwa menyelimutinya. Sosok itu benar. Di sini mudah. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia bisa saja memejamkan mata, membiarkan reset pukul 18.35 mengambil ingatan ini, dan kembali ke ketidaktahuan yang membosankan. Dia menatap sosok itu. Kamu bohong. Ini tidak aman. Ini adalah kuburan. Sosok bayangan itu menarik diri, marah karena ditolak. Kuburan adalah apa yang menantimu di luar sana. Dunia di luar jendela mulai meredup. Senja ungu yang sudah gelap menjadi lebih gelap lagi, berubah menjadi warna nila yang menindas. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip seolah-olah akan mati. Sosok itu menyedot energi dari dunia palsu ini untuk menahannya. Rasa dingin semakin menusuk. Cindy merasa dirinya menjadi lamban. Pikirannya menjadi keruh. Ini adalah godaan terakhir. Tidur. Menyerah. Dia mencengkeram bros capung di tangannya begitu erat hingga peniti di baliknya menusuk telapak tangannya. Rasa sakit yang tajam dan nyata itu memotong kabut. Aku tidak sendirian, desisnya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada bayangan itu.
Dengan sisa kekuatannya, dia melakukan satu tindakan pembangkangan terakhir. Dia mengangkat tangan yang memegang bros itu dan menempelkannya ke radio mobil. Tidak! Raung sosok bayangan itu. Radio itu meledak dengan suara statis yang memekakan telinga. Skre! Itu adalah suara pertempuran. Frekuensi dunia nyata berbenturan dengan frekuensi penjara mental ini. Sosok bayangan itu mencengkeram kepalanya, seolah kesakitan. Cindy memejamkan mata dan berkonsentrasi, mendorong melewati kebisingan, menggunakan bros itu seperti linggis mental. Kumohon, kumohon. Dan kemudian, suara itu menembus. Bukan lagi bisikan. Bukan lagi satu kata. Suara itu jelas, nyata, dan penuh keputusasaan. Chin, ini Alex. Aku di sini. Aku di sini di sampingmu. Dokter bilang, mereka bilang. Tapi aku tahu kamu masih di sana. Kumohon, aku sangat mencintaimu. Suara Alex pecah dalam isak tangis yang tertahan. Maafkan aku, lanjut suara itu, deras. Aku bodoh. Aku panik. Aku mengejarmu. Maafkan aku atas segalanya. Maafkan aku soal Rina. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kumohon, kembali padaku. Jangan menyerah. Aku tidak akan menyerah padamu. Kenyataan dari suara itu, rasa sakitnya, cintanya, adalah jangkar yang 1000 kali lebih kuat daripada bros itu. Dia bohong. Jerit sosok bayangan di sebelahnya. Panik. Dia menyakitimu. Dia penyebab kamu di sini. Dia yang membuatmu menabrak. Tidak, kata Cindy, membuka matanya. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi air mata ini terasa hangat dan nyata. Dia menatap lurus ke arah sosok itu. Dia tidak. Dua narasi kini berbenturan. Dunia penjara yang aman, dan dunia nyata yang menyakitkan. Dia penyebabnya. Sosok itu bersikeras. Dia takut, kata Cindy. Suaranya bergetar tetapi kuat. Dia takut kehilanganku. Sama seperti aku takut. Dia membuat kesalahan. Sama sepertiku. Kamu lari. Tuduh sosok itu. Ya, Cindy mengaku. Kamu meninggalkan Rina. Suara itu sekarang penuh dengan kebencian. Tidak. Kamu tidak ada di sana. Jerit sosok itu, dan suaranya kini tidak salah lagi. Itu adalah suara Cindy sendiri, bergema dengan kebencian pada diri sendiri. Kamu ada di koridor. Berdebat di telepon tentang pekerjaan saat adikmu sedang sekarat. Itu dia. Kebenaran inti dari penjara ini. Ini bukan hanya tentang kecelakaan itu. Kecelakaan itu hanyalah pintu gerbangnya. Penjara ini dibangun dari rasa bersalah. Dunia di luar mobil hancur berantakan. Mobil itu mulai bergetar hebat. Langit ungu di atas mereka retak seperti kaca. Dan di balik retakan itu, Cindy bisa melihat kilasan dunia yang sebenarnya. Hujan badai yang hitam, kilat, suara sirene yang meraung-raung. Ilusi itu gagal. Penjaga penjara, rasa bersalahnya, sedang panik. Tetap di sini, raung sosok itu. Kamu tidak pantas untuk kembali. Kamu pantas berada di sini, dalam kegelapan ini, selamanya. Sosok bayangan itu melesat ke arahnya. Itu bukan serangan fisik. Itu adalah gelombang kesedihan dan kebencian murni, yang dirancang untuk menenggelamkannya. Gelombang itu menghantamnya, mengancam untuk memadamkan percikan kesadarannya. Cindy terengah-engah, terdesak oleh kekuatan penyesalannya sendiri. Dia terdesak ke kursinya. Kegelapan memenuhi pandangannya. Dia akan kalah. Dia akan tenggelam. Dia memegang bros itu. Capung. Mereka melintasi dunia. Dia tidak melawan. Melawan adalah apa yang telah dia lakukan selama ini. Melawan Alex. Melawan orang tuanya. Melawan dirinya sendiri. Melawan berarti tetap terjebak. Dia berhenti mendorong. Dia hanya menerima. Ya. Bisiknya ke dalam kegelapan yang mencekik. Aku di koridor. Gelombang kebencian itu berhenti, terkejut oleh penyerahan dirinya. Cindy menarik napas dalam-dalam. Aku membuat kesalahan terburuk dalam hidupku. Aku pengecut.
Aku lari dari rasa sakit. Aku lari dari Rina. Dan aku lari dari Alex. Dia menatap sosok bayangan itu, yang kini bergetar di depannya. Aku menyalahkanmu, katanya pada sosok Alex yang bukan Alex itu. Aku menyalahkan ibuku. Aku menyalahkan dunia. Dia mengangkat tangan yang memegang bros itu. Dan aku menyalahkan diriku sendiri. Air mata mengalir bebas. Dia tidak menyekanya. Aku memaafkanmu, Alex, katanya, berbicara melewati sosok itu, ke dunia nyata. Itu kecelakaan. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Aku memaafkanmu. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada bayangan di sebelahnya. Gema rasa bersalahnya yang pekat. Dan aku memaafkanmu, katanya pada dirinya sendiri. Sudah selesai. Aku tidak akan lari lagi. Sosok itu, yang lahir dari kebencian dan penyangkalan, tidak bisa bertahan di hadapan penerimaan. Cindy mengulurkan tangannya yang bebas. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk bertahan. Tapi untuk menerima. Sosok bayangan itu ragu-ragu. Wajahnya yang tanpa fitur itu seolah menatap tangannya. Perlahan, ia mengangkat lengannya yang terbuat dari statis. Jari-jari mereka bersentuhan. Tidak ada ledakan. Tidak ada cahaya terang. Sosok bayangan itu hanya larut. Seperti asap di dalam air, ia mengalir dari kursi penumpang, melintasi konsol tengah, dan mengalir ke dalam Cindy. Rasa bersalah, kemarahan, rasa sakit, semua itu tidak hilang. Tapi itu tidak lagi menjadi penjaganya. Itu kembali menjadi bagian dari dirinya. Dia tidak lagi terpecah. Saat sosok itu sepenuhnya terserap, mobil itu berhenti bergetar. Suara statis dari radio mati. Untuk pertama kalinya, Cindy mendengar keheningan total. Dia melihat ke dashboard. Jam masih menyala. Pukul 18.34. Kemudian, sesuatu terjadi. Angka 4 berkedip. Berubah menjadi 5. Pukul 18.35. Cindy menahan napas. Menunggu klik. Menunggu reset. Tidak ada yang terjadi. Angka 5 berkedip. Berubah menjadi 6. Pukul 18.36. Waktu bergerak. Dia melihat keluar jendela. Langit ungu yang retak itu telah hilang. Awan-awan badai juga hilang. Langit berwarna biru tua, tetapi di Cakrawala Barat, tempat matahari akhirnya diizinkan tenggelam, semburat oranye, merah muda, dan emas yang cemerlang membakar kegelapan. Itu adalah matahari terbenam yang paling indah yang pernah dilihatnya. Dia melihat ke jalan. Genangan air itu menguap begitu saja. Jalanan menjadi kering. VW Beetle putih gading itu berkedip-kedip seperti hologram yang rusak, lalu lenyap. Sedan hitam legam itu larut menjadi debu dan tertiup angin senja. Pria di halte bus dan wanita di dalam mobil sudah lama pergi. Hanya ada dia. Di mobilnya. Di jalan yang kosong. Dia merasakan tarikan. Bukan tarikan reset yang kejam. Tapi tarikan yang lembut. Seperti tali yang menariknya ke atas dari air yang dalam. Suara-suara kembali. Bukan dari radio. Dari mana-mana. Denyut nadinya stabil. Dia merespons. Cint, itu dia, matanya, ya Tuhan. Matanya bergerak. Bros di tangannya terasa sangat hangat. Mobil di sekelilingnya, setir di bawah cengkeramannya, dashboard, semuanya mulai menjadi transparan, memudar seperti mimpi saat fajar. Aku datang, bisik Cindy. Dia memejamkan matanya di senja yang akhirnya berakhir. Beep, beep, beep. Suara itu yang pertama. Ritme yang stabil dan monoton. Lalu bau. Antiseptik. Alkohol. Lalu rasa. Mulutnya terasa seperti kapas kering. Lalu sentuhan. Kain yang bersih namun kasar di pipinya. Sesuatu yang dingin dan keras di telapak tangannya. Cindy membuka matanya. Cahaya neon putih menyilaukan. Dia mengerjap. Semuanya buram. Putih. Biru muda. Cindy. Suara itu. Engkau. Serak karena kelelahan dan air mata. Dia menoleh. Lehernya kaku. Tapi ini kaku yang nyata.
Alex ada di sana. Dia tampak lebih tua dari ingatannya. Ada janggut tipis di wajahnya. Lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang merah dan bengkak. Dia tertidur di kursi yang tidak nyaman di samping tempat tidur. Kepalanya terkulai. Dia baru saja tersentak bangun. Alex! Suara Cindy sendiri adalah bisikan yang nyaris tak terdengar. Mata Alex terbelalak. Dia melompat dari kursinya. Hampir jatuh. Dokter! Perawat! Dia bangun. Dia bangun. Dia meraih tangan Cindy. Tangan yang bebas. Dia menciumnya. Air matanya yang segar jatuh di punggung tangan Cindy. Cindy! Ya Tuhan! Kamu kembali. Kamu kembali padaku. Cindy mencoba tersenyum. Bibirnya pecah-pecah. Dia melihat ke tangannya yang satu lagi. Di sana, tergolek di telapak tangannya yang terbuka, ada bros capung perak. Alex pasti menemukannya di reruntuhan mobil dan meletakkannya di tangannya. Jangkar terakhirnya. Dia mengalihkan pandangannya ke jendela di seberang ruangan. Di luar, langit sudah hampir gelap total, tapi sisa terakhir dari senja, semburat oranye tipis, masih menempel di cakrawala. Di dinding di atas pintu, sebuah jam digital bersinar merah. Jam itu menunjukkan pukul 18.31. Waktu akhirnya bergerak maju. Cindy akhirnya membuka matanya dari senja abadi. Tapi apakah terbangun adalah akhir yang bahagia? Apakah dia benar-benar bebas dari rasa bersalahnya? Atau pertempuran baru saja dimulai? Sekarang giliran kalian. Komen di bawah. Apakah kamu tim maafkan Alex, karena dia juga menyesal? Atau tim Cindy mulai baru, karena hubungan itu terlalu toksik? Aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar.